Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau share resep ide jualan kekinian yang seger-seger. Ini tuh asli rasanya enak banget teman-teman, creamy, manis, dan cocok banget dijual di saat bulan puasa. Nah, selain dijual di bulan Ramadan, ini juga cocok banget teman-teman jual di kantin sekolah. Nah, mau tahu apa aja bahan dan gimana sih cara aku bikinnya? Tonton video ini sampai selesai ya, jangan di skip-skip supaya pada saat teman-teman buat nggak bakalan gagal. Langkah pertama, siapkan panci, lalu masukkan 1 bungkus Nutrijel cincau kemasan besar, kemudian tambahkan dengan 6 sendok makan gula pasir. Setelah itu semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, sekarang akan aku masukkan 700 ml air, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Dan ini siap untuk kita masak. Ini kita masak di atas api kompor menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah dimasak beberapa saat, puding cincaunya udah mendidih, boleh kita matikan api kompornya. Dan ini siap kita tuangkan ke dalam cetakan. Aku udah siapkan wadah tin wol seperti ini, langsung aja kita masukkan puding cincaunya ke dalam tin wol dan ini kita tunggu sampai pudingnya set dan juga mengeras. Langkah selanjutnya, didihkan 1500 ml air, kemudian kita tambahkan dengan 100 gram sagu mutiara. Untuk warna sagu mutiaranya sendiri ini bebas ya teman-teman, kalau nggak ada yang putih boleh pakai yang merah. Nah, ini kita masak menggunakan api sedang sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini kita tutup dan kita masak selama 5 menit. Nah, setelah dimasak 5 menit, matikan api kompornya. Kemudian untuk lubangnya akan aku tutup menggunakan tisu seperti ini ya. Ini kita akan diamkan selama 30 menit. Untuk tutupnya jangan dibuka-buka ya teman-teman. Nah, setelah didiamkan selama 30 menit, boleh kita buka penutup pancinya ya. Sagu mutiaranya kita aduk-aduk sebentar dan ini akan aku masak lagi menggunakan api sedang sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini akan aku tutup lagi dan kita masak selama kurang lebih 10 menit. Nah, setelah dimasak selama 10 menit, sagu mutiaranya udah mateng, boleh kita matikan api kompornya ya. Dan ini bisa kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya, di sini aku udah siapkan 3 buah alpukat atau setara dengan 700 gram berat kotor ya. Ini kita langsung ambil untuk bijinya dan kita akan kerok untuk buahnya. Ini lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai dikerok. Nah, alpukatnya udah selesai semua kita kerok, ini akan aku blender sampai benar-benar halus. Nah, hasil setelah di blender seperti ini ya teman-teman, boleh kita sisihkan dulu. Langkah berikutnya, siapkan wadah lalu masukkan 1 sendok makan biji selasi, kemudian tambahkan dengan secukupnya air, kita aduk sampai tercampur rata dan kita diamkan sampai biji selasinya mengembang 2 kali lipat. Sekarang aku mau buat bahan kuahnya. Di sini aku udah siapkan 500 ml air panas, kemudian tambahkan dengan 2 saset susu denkau. Ini kita masukkan semua. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata dan susunya nggak ada yang menggumpal. Nah, ini udah selesai. Sekarang siap untuk kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar seperti ini. Langkah selanjutnya, masukkan 500 ml air hangat yang aku campur dengan 100 gram creamer bubuk, tapi mohon maaf ini tadi nggak kerekam ya teman-teman. Kemudian tambahkan dengan 300 gram kental manis putih. Untuk mereknya di sini aku saranin teman-teman pakai Frisian Flag ya. Selanjutnya semua bahan ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, kalau udah boleh kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya, di sini aku udah siapkan keju oles dan ini aku akan pakai setengah bungkus aja ya teman-teman. Kita langsung masukkan ke dalam blender seperti ini. Kalau teman-teman ada chopper boleh gunakan chopper ya. Langkah selanjutnya kita tambahkan secukupnya kuah yang tadi udah kita buat. Tujuannya ini supaya nanti kejunya pada saat di blender mudah halus ya.
Nah, setelah di blender hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman. Langsung aja kita tuang ke dalam mangkok yang berisi kuah tadi. Selanjutnya kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini udah selesai, siap untuk kita gunakan. Kita kembali ke jelly yang tadi udah kita buat. Nah, ini jelinya udah set dan juga mengeras. Langsung aja akan aku potong-potong memanjang seperti ini sampai selesai. Nah, selanjutnya kita akan potong lagi menjadi dua bagian seperti ini sama rata, dan ini akan aku potong-potong lagi menjadi kotak dadu kecil seperti ini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini udah selesai semua ya teman-teman, dan untuk cupnya di sini aku gunakan ukuran 120 ml. Ambil 1 cup, lalu kita masukkan 1,5 sendok makan buah alpukat yang tadi udah kita blender. Kemudian kita ratakan seperti ini ya menggunakan sendok. Untuk takaran 1 sendoknya ini jangan terlalu penuh ya teman-teman, supaya nanti hasilnya banyak. Nah, di sini aku gunakan sendok plastik seperti ini ya teman-teman supaya mudah. Setelah selesai, sekarang kita beri topping. Masukkan 1,5 sendok makan sagu mutiara. Kemudian kita tambahkan 1,5 sendok makan jelly cincau, dan yang terakhir kita tambahkan setengah sendok makan biji selasi yang tadi udah mengembang. Nah, kira-kira seperti ini ya. Setelah semuanya selesai, sekarang kita tuang untuk kuahnya. Untuk menuangnya ini aku tuang sampai penuh ya teman-teman. Nah, untuk takaran satu resep kuah ini aku masih menyisakan 500 ml. Jadi kalau teman-teman mau bikin, untuk takaran toppingnya per 1 cupnya boleh dikurangin ya. Jadi nanti hasilnya lebih banyak, dan untuk bahan kuahnya juga nanti nggak bakalan kesisa seperti aku. Nah, alhamdulillah teman-teman, alpukat sagonya kita udah jadi, udah selesai kita buat. Satu resep ini aku mendapatkan 20 cup dengan ukuran cup 120 ml. Dan aku juga masih menyisakan kuah 500 ml ya. Dan setelah selesai ini bisa kita simpan di kulkas dulu ya teman-teman, supaya kuahnya semakin mengental. Nah, ini udah aku keluarkan dari kulkas. Ini tadi aku masukin di kulkas selama kurang lebih 6 jam. Dan langsung aja kita review untuk alpukat sagonya. Tampilan dari dekatnya ini menarik banget, cantik. Dan untuk rasanya ini tuh nggak kaleng-kaleng ya teman-teman. Enak, manis, dan juga creamy. Ini kelihatan banget dari kuahnya tuh. Ini tuh udah makin mengental ya teman-teman. Mantep banget, apalagi ini disajikan dalam keadaan dingin. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, dan tekan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan juga share. Terima kasih banyak.